Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari HG5 akan mempresentasikan mengenai tanggung jawab kita sebagai manajer alam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eki Milening Tias. Nama saya Rahelina Putri Sirait. Nama saya Muhammad Ilhan. Dan beberapa teman kami, yaitu ada Angel Olivia, Muhammad Haris, dan Muhammad Isa. Nah, berikut outline dari presentasi yang akan kami bawakan. Yang pertama, mengenai pengertian manusia sebagai manajer alam. Yang kedua, teori pokok bahasan. Yang ketiga, penyajian isi materi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, pengertian manusia sebagai manajer alam. Di sini, manusia berarti makhluk hidup yang memiliki akal dan banyak kelebihan lain dibanding dengan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia diharapkan dapat memanfaatkan segala sesuatu yang terdapat di alam, serta bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, kita masuk ke teori pokok bahasannya, di mana manusia setidaknya bertanggung jawab atas 6 hal besar. Yang pertama, dalam global, lalu ada perkembangan teknologi, ada kesehatan dan lingkungan, ada pembangunan, ada isu global, serta ada bagaimana cara menanggulangi bencana alam natural. Dan dengan teori pokok bahasan yang sudah kita dapatkan di LSPB, maka HG5 menyepakati untuk mengkaitkannya dengan wacana berjudul Bahaya Pemanasan Global yang Kian Dekat. Untuk materi yang pertama, itu mengenai manusia sebagai manajer alam. Seperti yang kita ketahui bahwa populasi manusia merupakan dasar dari masalah lingkungan, termasuk salah satunya adalah pemanasan global. Mengapa? Karena semakin banyak manusia, maka kemampuan untuk merubah lingkungan juga akan semakin besar pula. Manusia mempengaruhi alam dalam dua bentuk. Yang pertama, ada tingkah laku, dan yang kedua, ada perkembangbiakan atau kehidupan untuk memperoleh keturunan manusia itu sendiri. Nah, semakin banyak populasi, maka semakin banyak juga aktivitas yang bisa menyebabkan dan menghasilkan gas-gas penyebab pemanasan global. Contohnya ada gas karbon dioksida dan karbon monoksida, itu didapatkan dari penggunaan transportasi, dari pabrik penghasil limbah, dan dari deforestasi. Lalu ada gas metana, itu didapatkan dari penjagalan hewan ternak, dan dari pembuangan sampah yang tidak diolah terlebih dahulu. Lalu gas CFC adalah gas yang cukup banyak ditemukan karena didapatkan dari penggunaan AC atau air conditioner, lalu pendingin lemari es, dan pengembang busa kursi. Lalu ada penggunaan listrik menggunakan bahan bakar tak terbarukan, yaitu menggunakan bahan bakar fosil yang didata akan hilang dalam waktu sekitar 12 tahun ke depan. Selanjutnya ada cara untuk mengendalikan populasi manusia, setidaknya ada dua cara. Yang pertama itu adalah menggunakan program KB atau keluarga berencana, di mana program ini bertujuan untuk mengontrol serta menurunkan angka kelahiran anak yang berlebih. Dan yang kedua ada meningkatkan usia melahirkan 1 kali. Maksudnya adalah ketika seorang ibu hanya melahirkan 1 kali, namun di usia yang sudah cukup matang, jangan di usia yang masih terlalu muda. Karena rentan umur antara anak dan ibu cukup mempengaruhi suatu populasi yang ada di bumi. Selanjutnya ada manusia sebagai manajer perkembangan teknologi. Kata perkembangan teknologi merupakan tanda bahwa kita sudah memasuki kehidupan yang modern atau zaman yang lebih maju lagi. Kini teknologi terus berkembang, khususnya dalam 4 hal dan 4 bidang. Yang pertama ada transportasi, yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada kesehatan dan keselamatan, serta ada informasi dan komunikasi atau yang biasa kita kenal dengan iptek. Nah, dengan perkembangan teknologi ini, kita harapkan kita dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk meminimalisir dampak negatif terhadap bumi kita. Salah satu penemuan yang sudah ditemukan meskipun belum merata digunakan adalah teknologi hijau. Teknologi hijau sendiri merupakan teknik untuk menghasilkan energi atau produk untuk tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari bumi kita. Lalu ada 4 titik fokus dari teknologi hijau. Yang pertama ada renewable energy, yang kedua ada green chemistry, yang ketiga ada green nanotechnology, dan yang keempat ada green building.
Salah satu bidang yang cukup tepat untuk ibu kota kita, contohnya Jakarta, adalah green building. Karena seperti yang kita ketahui, ibu kota kita Jakarta lahannya cukup sempit, sehingga tidak ada tempat lagi untuk hutan-hutan kota, maka kita bisa menggantinya dengan green building atau bangunan hijau, karena setidaknya akan ada O2 yang bertambah. Selanjutnya ada manusia sebagai manajer kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, pemanasan global tentunya mengganggu kesehatan diri sendiri dan tentunya kesehatan lingkungan. Nah, jadi karena pemanasan global ini, akibat dari pemanasan global ini, sumber air di dalam tanah itu menguap. Nah, apabila sumber air di dalam tanah menguap, tentunya akan membuat air bersih menjadi krisis yang tidak bisa dihindari. Nah, dari dampak dari krisis air bersih ini tentunya akan menyebabkan sanitasi yang buruk. Lalu akibat dari sanitasi yang buruk, tentunya masyarakat sulit untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga apabila perilaku hidup bersih dan sehat sulit diterapkan, tentunya akan menimbulkan beberapa penyakit seperti penyakit cacingan, penyakit diare, atau lain-lainnya. Selanjutnya ada manusia sebagai manajer pembangunan. Nah, manajer pembangunan ini maksudnya tentang energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Jadi energi terbarukan ini terdiri dari energi angin, energi surya, energi geotermal, energi nuklir, dan energi gelombang tidal, dan bioenergi. Jadi teknologi ramah lingkungan itu apa sih? Jadi teknologi ramah lingkungan ini merupakan aplikasi dari energi terbarukan yang sudah disebutkan tadi dan ramah lingkungan. Kenapa dikatakan ramah lingkungan? Karena teknologi ramah lingkungan ini zero carbon. Contoh dari teknologi ramah lingkungan ini merupakan mobil listrik. Selanjutnya ada manusia sebagai manajer dalam menghadapi isu-isu global. Nah, jadi pemanasan global ini memicu terjadinya polusi termal. Apa sih polusi termal? Polusi termal ini keadaan di mana suhu bumi meningkat secara drastis dan menimbulkan efek-efek negatif. Dan oleh karena itu, ketika kejadian ini, kehidupan perlu dilakukan penilaian dosis respon. Dosis respon ini dipengaruhi dari dua hal. Yang pertama itu adalah lama paparan, yang kedua ada banyak substansi. Nah, lama paparan ini semakin lama bumi terpajar zat berbahaya, tentunya bumi akan semakin rusak. Yang kedua ada banyak substansi. Nah, jadi banyak substansi ini semakin banyak zat berbahaya yang digunakan, maka semakin berbahaya juga untuk kehidupan. Selanjutnya ada penanggulangan bencana pemanasan global. Nah, jadi kan seperti yang kita ketahui, manusia ini salah satu makhluk hidup yang tinggal di bumi. Nah, jadi tentunya manusia itu sendiri harus berperan dalam melakukan mitigasi bencana, upaya meminimalisir terjadinya risiko bencana, dan manajemen solusi dalam penanggulangan bencana. Nah, jadi ada beberapa upaya penanggulangan pemanasan global yang dapat dilakukan saat ini, yaitu ada yang pertama mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Lalu yang kedua menggunakan energi alternatif. Lalu yang ketiga tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC seperti AC. Yang keempat ada hemat listrik, dan yang kelima reboisasi atau penghijauan. Nah, selanjutnya terkait dengan manusia sebagai manajer alam yang bertanggung jawab pada permasalahan pemanasan global, ada upaya untuk menangani atau solusi untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama ada penggunaan teknologi hijau. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, penggunaan teknologi hijau atau industri hijau ini merupakan industri yang di mana proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan penggunaan industri yang memiliki fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat. Nah, hal ini diwujudkan dengan melakukan 4R, yaitu yang pertama reuse, reduce, recycle, dan return. Karena dengan 4R ini, metana yang dihasilkan oleh pembusukan sampah akan berkurang dan bisa mengurangi masalah pemanasan global. Yang kedua ada pembuatan teknologi ramah lingkungan. Pembuatan teknologi ramah lingkungan atau terbarukan ini dengan
penilaian dosis respon. Hal ini dikaitkan karena tadi seperti yang dijelaskan juga, semakin tinggi dosis bahan berbahaya yang digunakan, maka akan semakin berbahaya respon yang dihasilkan. Contoh untuk mengurangi bahaya tersebut dengan pembangkit listrik tenaga air. Dengan adanya teknologi ini, bahaya dari penggunaan bahan bakar fosil pembangkit listrik penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik bisa digantikan karena sebagian besar gas CO2 yang dihasilkan pada pembangkit listrik tenaga berbahan bakar fosil ini bisa berkurang. Selanjutnya, yang ketiga itu melestarikan lingkungan sehat. Nah, ini dapat diwujudkan dengan penanaman pohon dan tidak menebang pohon sembarangan, karena dengan menjaga dan melestarikan pohon, kadar CO2 dalam lingkungan bisa diseimbangkan karena pohon di sini menghasilkan oksigen setelah fotosintesis. Dan pohon ini juga menghasilkan sanitasi air yang bersih untuk pola hidup sehat masyarakat. Selanjutnya yang keempat yaitu kesadaran untuk menghemat pemakaian energi. Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya jumlah populasi manusia sehingga diperlukan manajemen yang tepat untuk menggunakan energi apabila diperlukan saja dan beralih ke penggunaan energi alternatif. Hal ini tentu membantu meminimalisir penyebab pemanasan global. Selanjutnya yang kelima ada mengkondisikan populasi manusia. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan prosedur keluarga berencana seperti yang dijelaskan tadi. Nah, karena semakin banyaknya populasi akan semakin menambah permasalahan di bumi. Upaya yang keenam yaitu mengurangi resiko pemanasan global lainnya, yaitu dengan pengurangan pemakaian alat yang mengandung CFC, karena CFC ini dapat membuat efek rumah kaca dan mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil dengan memaksimalkan penggunaan transportasi umum. Nah, selanjutnya, kesimpulan yang HG kami dapat yaitu isu global mengenai pemanasan global ini merupakan permasalahan yang harus segera diminimalisir oleh manusia. Karena, seperti yang kita tahu, dampaknya berbahaya. Nah, dampak negatif itu bisa mempengaruhi beberapa aspek kehidupan. Contohnya aspek ekonomi, sosial, kesehatan, gitu. Nah, oleh karena itu diperlukan kesadaran dan upaya pengurangan polusi dan keadaan yang dapat menambah pemanasan global itu sendiri. Nah, agar tidak terjadi pemanasan global itu, manusia bisa mengatur populasi, juga bisa memanfaatkan teknologi yang mengurangi kadar gas rumah kaca, mengatur kesehatan diri, penggunaan energi alternatif, dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu juga, manusia sebagai penanggung jawab dari alam atau manajer alam harus dapat menjaga keadaan alam sebaik mungkin. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.